Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, pemerintah akan mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi agar hasil jual ke industri menjadi kompetitif dibandingkan negara lainnya. Menteri SDM Arifin Tasrif usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan rencana eksplorasi dan eksploitasi gas bumi akan tetap mengedepankan prinsip prioritas pemanfaatan dalam negeri. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi agar harga jual ke industri menjadi kompetitif, terutama dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, evaluasi biaya produksi gas tersebut diperlukan agar struktur ekonomi Indonesia di sektor minyak dan gas lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Terlebih, produksi minyak gas bumi Indonesia juga diekspor ke mancanegara. Selain itu, Menteri Arifin Tasrif mengungkapkan, Presiden dan jajaran Menteri membahas strategi besar untuk eksplorasi dan eksploitasi gas bumi. Pada prinsipnya, Indonesia tetap memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, pemerintah juga tidak akan melarang ekspor gas bumi karena hasil produksi gas bumi yang berlebih dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi dari seluruh produksi gas kita, itu 67% ya udah dipakai di dalam negeri. Nah, sisanya yang belum terserap, inilah yang kita lakukan penjualan komersial, ya, antara lain diekspor dalam bentuk LNG maupun gas pipa. Diketahui, Indonesia merupakan salah satu produsen gas bumi dunia. Dengan potensi gas bumi yang besar dengan cadangan terbukti tahun 2021 sekitar 41,62 triliun kaki kubik dan cadangan potensial 18,99 triliun kaki kubik. Satelit Satria 1 yang merupakan proyek strategis nasional Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Baktikominfo saat ini tengah berada pada tahapan orbit racing atau menuju orbit dan dipastikan beroperasi sesuai dengan jadwal. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Baktikominfo Sri Sangkrama Aradea mengatakan, sektor pendidikan akan menjadi prioritas penerima akses internet dari Satria 1 saat nantinya sudah beroperasi. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan fasilitas dari sektor pendidikan, yaitu sekolah, sebagai prioritas untuk penerima akses internet dari Satria 1 saat sudah beroperasi. Baktikominfo melihat dengan data kebutuhan fasilitas publik untuk terkoneksi internet yang dihimpunnya, fasilitas sekolah yang paling banyak belum terkoneksi internet, berjumlah 92.000 titik sekolah. Lalu dari sisi edukasi sudah pasti, di sekolah-sekolah pastinya membutuhkan koneksi internet untuk melakukan UNBK atau ujian-ujian nasional dan juga untuk mendapatkan informasi yang sifatnya online. Masih banyak sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini yang masih belum terkoneksi dengan internet, sehingga kalau kami datangi ya ke sekolah-sekolah di daerah sana, tingkat dari atau bahan dari apa yang dipelajari itu sangat terbatas sekali, sehingga memang butuh pemerataan ini menggunakan digital. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Baktikominfo Sri Sangkrama Aradea mengatakan, sektor pendidikan menjadi prioritas karena merupakan fasilitas yang jumlahnya paling banyak dan belum terkoneksi. Saat ini Baktikominfo bersama dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan masih terus berkomunikasi lewat rapat koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga terkait untuk membahas titik penerima akses internet saat Satria 1 beroperasi. Pembahasan titik penerima akses internet dari Satria 1 dilakukan karena adanya rasionalisasi jumlah akibat meningkatnya kebutuhan internet di Indonesia. Awalnya terdapat 150 titik yang diproyeksikan untuk terlayani. Namun akibat adanya kebutuhan kapasitas internet yang melonjak, maka Baktikominfo memutuskan untuk memberikan layanan ke 50.000 titik fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, kantor TNI, dan kantor pemerintah daerah yang benar-benar belum terkoneksi untuk menjaga kualitas internet yang diberikan.
Sementara itu, usai melakukan pemantauan saat kunjungan kerjanya di Desa Buwunmas, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 26 Juli 2023 lalu, Menkominfo menyatakan infrastruktur digital BTS 4G di desa tersebut sudah mulai beroperasi pertanggal 31 Juli 2023. Keberhasilan ini sebagai bukti nyata bahwa Bakti Kominfo mampu untuk memenuhi target untuk beroperasi sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan infrastruktur digital BTS 4G di Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sudah beroperasi. Hal ini diungkapkan Menkominfo sebagai bukti bahwa infrastruktur yang dibangun sebagai bagian proyek Bakti Kominfo tersebut mampu berhasil memenuhi target untuk beroperasi sebelum Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 pada 17 Agustus 2023 mendatang. Lebih lanjut, Budi mengatakan melalui hasil pantauan dari Network Operation Center NOC, Bakti Kominfo menunjukkan adanya akses pengguna aktif mencapai 24 perangkat dengan kecepatan sampai dengan 5 Mbps. Adapun gerak cepat yang dilakukan Bakti Kominfo ini juga turut diapresiasi Menkominfo Budi sebagai langkah untuk mendorong percepatan transformasi digital di wilayah yang sebelumnya tidak terkoneksi internet. BTS 4G di Buwunmas merupakan bagian dari kerjasama operasi paket 1 konsorsium Fiberhome, Telkom, Infra MTD dengan Bakti Kominfo yang memiliki tinggi antena 30 meter dan terhubung dengan operator seluler Telkomsel. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah akan membuka program subsidi pembelian motor listrik untuk umum dari yang semula untuk kalangan terbatas. Dengan rencana perubahan ini, maka memungkinkan untuk masyarakat umum mendapatkan insentif atau potongan harga dalam pembelian kendaraan motor listrik. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu, yakni terbagi ke dalam 4 kategori. Kedua, bagi penerima bantuan upah kerja di bawah 3,5 juta rupiah. Ketiga, bagi pengguna listrik di bawah 900 volt ampere. Keempat, bagi masyarakat yang menerima bantuan sosial atau bansos. Adapun syarat dan prosedur penyaluran insentif motor listrik untuk masyarakat juga nantinya akan dipangkas dengan mempertimbangkan satu motor listrik atau nomor induk kependudukan saja. Bahlil juga menjelaskan terkait pemangkasan prosedur penyaluran insentif ini adalah untuk memperluas cakupan masyarakat penerima insentif dengan realisasi target yang ingin dicapai pada tahun ini sebanyak 200.000 penerima. Namun hingga Juli 2023 target tersebut tidak lebih dari 1% yang terrealisasikan. Pemberian insentif ini juga sebagai upaya untuk membantu mewujudkan penggunaan energi fosil ke energi ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi impor bahan bakar minyak di Indonesia. Nah, tadinya kan kita berpikir bahwa itu hanya untuk UMKM. Tapi ternyata kan dari target 200.000 hanya 1% aja yang realisasi. Ternyata kita lihat ada beberapa prosedural yang kita lihat nggak clear. Dan konsep ini kan sebenarnya bukan konsep hanya subsidi, tapi ini konsep kita ini kan untuk green. Ya, ini untuk Indonesia bersih. Dan sekaligus untuk bagaimana kita mengklirkan terhadap BBM juga pengalihan. Jadi kita tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP satu motor listrik. Tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Kominfo Newsroom.